Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Sudah 3 bulan sejak Dira dan Arga menandatangani kontrak pernikahan mereka. Tapi kini, semuanya terasa berbeda. Tak ada lagi sekat sedingin dulu. Dira mulai terbiasa dengan tatapan Arga, cara bicaranya yang tenang namun kadang menusuk, dan caranya menunjukkan kepedulian tanpa kata-kata. Namun ketenangan itu terganggu saat Dira bertemu Raka, teman masa kecilnya yang kini bekerja sebagai fotografer majalah bisnis. Mereka bertemu secara tak sengaja di sebuah kafe. Raka tertawa, mengacak rambut Dira seperti dulu, dan menawarkan untuk bertemu lagi. Saat itulah, Arga datang. Ia melihat pelukan ringan di antara keduanya, dan ekspresi wajahnya berubah. "Siapa dia?" tanya Arga singkat saat mereka sudah di mobil. "Teman lama," jawab Dira pelan. Arga tidak menjawab, tapi rahangnya mengeras, dan tangan di setir menggenggam kuat. Malamnya, Dira menemukan dirinya terkunci dalam keheningan rumah yang kembali dingin. Arga tak keluar dari ruang kerjanya. Dan saat ia mencoba mengetuk pintu, Arga hanya berkata, "Mulai sekarang, jangan terlalu akrab dengan pria manapun. Kamu istriku, meskipun itu hanya kontrak." Dira menatap pintu tertutup itu dengan perasaan bercampur aduk. Kenapa pria itu cemburu, kalau katanya tidak ada cinta? Sejak kejadian di kafe, hubungan Dira dan Arga kembali membeku. Tatapan yang dulu mulai hangat kini kembali datar. Arga pulang larut malam, jarang menyapa, bahkan tidak lagi makan malam bersama. Dira mencoba berpura-pura kuat, tapi hatinya tahu ia mulai terluka. Di ruang makan yang sunyi, hanya suara sendok bertemu piring yang menemani. "Kalau kamu tidak suka aku bertemu Raka, katakan saja. Jangan diam-diam menyiksaku seperti ini," ucap Dira suatu malam, memberanikan diri. Arga mengangkat kepalanya perlahan. "Aku tidak suka dia menyentuhmu. Dia hanya teman masa kecil. Tidak peduli, aku tidak suka." Dira menggigit bibir. "Kalau begitu, kenapa tidak jujur dari awal bahwa kamu cemburu?" Keheningan. Arga meletakkan sendoknya. "Aku tidak suka merasa lemah, Dira." Dira menatapnya. "Apa mencemburuiku berarti lemah?" Arga berdiri. "Karena kalau aku mengakui itu, artinya aku sudah melanggar kontrak." Hening kembali mengisi ruangan. Malam itu, Dira menangis pelan di kamarnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin pernikahan ini bukan hanya sandiwara. Tapi ia juga tahu, Arga terlalu keras pada dirinya sendiri. Terlalu takut dengan perasaan. Dan esok paginya, sebelum matahari terbit, Dira memberanikan diri menulis satu kalimat di notes kecil di dapur. "Kalau kamu takut jatuh cinta, kenapa kamu selalu menatapku seperti aku satu-satunya hal yang membuatmu tenang?" Keesokan harinya, Dira bangun lebih awal dan melihat notesnya hilang dari dapur. Tak ada balasan, tak ada reaksi. Ia mencoba bersikap biasa saja, namun saat melewati ruang kerja Arga, ia melihat pria itu sedang memandangi catatan kecil itu dalam diam, jari-jarinya memainkannya seperti benda rapuh. Tapi Arga tetap bungkam. Siang itu, Dira memberanikan diri pergi tanpa izin, hanya untuk menemui Raka dan meminta penjelasan tentang satu hal, mengapa Raka mendadak muncul setelah bertahun-tahun. Raka menghembuskan napas panjang, lalu berkata, "Karena aku baru tahu kamu menikah, dan aku terlambat sadar bahwa aku masih menyukaimu." Dira membeku. "Aku tahu ini gila, tapi aku serius, Dira. Pernikahanmu dengan Arga terasa janggal. Aku yakin itu bukan pernikahan biasa." Dira tidak menjawab, kepalanya tertunduk, hatinya bergetar. "Kalau kamu nggak bahagia, aku bisa bawa kamu pergi kapan saja," lanjut Raka, "kamu cuma perlu bilang iya." Dira berdiri, bingung, lalu pergi tanpa kata. Kepalanya penuh, jantungnya berat. Tapi malam itu, saat kembali ke rumah, ia tidak menemukan Arga.
Bahkan sopir dan penjaga rumah mengatakan bahwa Arga tidak pulang sejak sore. Ponsel Dira berdering. Nomor tak dikenal. Kalau kau mau melihat suamimu lagi, datang ke alamat yang kukirimkan. Sendirian. Dira membeku. Bukan hanya hatinya yang sedang di ujung dilema. Kini, nyawa Arga mungkin dalam bahaya. Dengan jantung berdegup tak menentu, Dira menaiki taksi menuju alamat yang dikirimkan. Lokasinya terpencil, sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ia tidak membawa pengawal, tidak menghubungi siapapun. Hanya mengandalkan keberanian dan firasat. Saat tiba, suasana mencekam. Udara dingin, lampu gudang remang. Dira masuk perlahan, memanggil, "Arga." Tak ada jawaban. Lalu suara langkah berat terdengar. Seseorang keluar dari balik bayangan. Pria besar bertato dengan wajah kasar. Di belakangnya, tampak Arga, duduk di kursi, tangan terikat, bibirnya berdarah. "Arga," jerit Dira. Arga mendelik, kaget melihat Dira. "Kenapa kau datang? Kau seharusnya..." Pria bertato menyeringai. "Jadi ini istrimu?" "Ya. Cantik juga. Sayang harus melihatmu dalam kondisi begini." Dira gemetar. "Apa yang kalian mau? Suamimu ini terlalu bersih, terlalu sok jujur dalam dunia yang kotor," ucap pria itu. "Kami hanya ingin dia tahu bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang." Arga menatap tajam pria itu. "Lepaskan dia. Dia tidak ada urusannya." Namun pria itu justru mendekat ke Dira. "Kalau kau begitu peduli, mungkin kami harus kasih dia pelajaran dulu." "Jangan sentuh dia," teriak Arga, berusaha bangkit, tubuhnya terguncang marah. Namun tepat saat pria itu mengangkat tangan ke arah Dira, suara tembakan terdengar dari luar 2 kali. "Turun semua," teriak seseorang. Pintu gudang dibuka paksa. Sekelompok pria berbaju hitam masuk dengan senjata lengkap. Ternyata pengawal Arga telah melacak Dira sejak ia keluar rumah. Dira langsung berlari ke arah Arga, melepaskan ikatan di tangannya. Begitu bebas, Arga langsung menarik Dira ke pelukannya. "Apa yang kau pikirkan? Kenapa datang sendirian?" Suaranya keras, tapi gemetar. "Aku takut kehilanganmu," bisik Dira, air mata jatuh. Arga membeku, tangannya mengeratkan pelukan itu. Untuk pertama kalinya, tidak ada kontrak, tidak ada jarak. Hanya 2 orang yang saling menggenggam dalam ketakutan dan perasaan. Setelah kejadian di gudang tua itu, Arga dirawat sementara di rumah sakit. Lukanya tidak terlalu parah, tapi efek dari kejadian itu menghantam batinnya lebih dalam daripada fisiknya. Dira menemaninya setiap hari. Ia duduk di kursi di samping ranjang Arga, menggenggam tangan dingin pria itu dalam diam. Saat Arga akhirnya terbangun penuh kesadaran, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Dira dengan mata. "Kau masih di sini?" Suaranya serak. Dira mengangguk pelan. "Aku nggak akan pergi." Arga menatap langit-langit. "Aku pikir aku akan mati. Tapi yang paling aku pikirkan saat itu, bukan soal bisnis atau perusahaan, tapi kamu." Dira membeku. Hatinya berdetak keras. "Aku nggak tahu kapan, tapi perasaan ini tumbuh. Mungkin dari caramu membantahku, caramu menatapku waktu marah, atau saat kau melangkah masuk ke tempat paling berbahaya hanya karena kau peduli." Dira menggenggam tangannya lebih erat. "Arga, aku juga merasa hal yang sama. Tapi aku takut, karena ini semua dimulai dari kontrak." "Lupakan kontrak itu," ucap Arga pelan. "Kalau aku bisa menukar seluruh kekayaanku agar kamu tetap di sisiku tanpa paksaan, aku akan lakukan." Dira tak bisa berkata-kata. Matanya berkaca-kaca. "Jadi sekarang, pernikahan ini bukan pura-pura lagi." Arga mengangguk. "Kalau kamu mau, kita bisa mulai dari awal. Tanpa dokumen, tanpa sandiwara, tapi dengan jujur." Dan di tengah ruangan rumah sakit yang sunyi, di mana sebelumnya hanya ada kesepakatan dingin dan aturan kaku, kini ada satu janji yang tumbuh perlahan dari hati yang mulai tulus mencintai. Dira pikir semuanya akan mulai membaik.
Arga sudah jujur tentang perasaannya, dan ia pun merasa yakin dengan hatinya. Mereka kembali ke rumah besar itu bukan lagi sebagai dua orang asing dalam pernikahan palsu, tapi sebagai dua hati yang sedang belajar percaya. Namun dunia tidak pernah semudah itu. Beberapa hari setelah Arga pulih, berita mengejutkan muncul di media online. Nadia Amara, mantan tunangan Arga Mahendra, mengklaim memiliki bukti bahwa pernikahan Arga dan Dira hanyalah kontrak bisnis. Berita itu menyebar cepat. Foto-foto Dira dan Arga saat tidak akrab di kantor, ekspresi datar mereka di berbagai acara, semua dijadikan bukti. Media sosial memanas. Saham Mahendra Corp mulai terguncang. Dira membaca berita itu dengan tangan gemetar. Kenapa dia melakukan ini? Arga menatap layar laptopnya dengan rahang mengeras. Karena dia tahu aku tidak memilihnya. Dan karena dia ingin menghancurkan apa yang aku bangun. Termasuk aku, bisik Dira. Arga mengalihkan pandangan padanya, menatap lurus. Aku tidak akan biarkan siapapun menyentuhmu. Tapi aku harus jujur, kontrak itu bisa jadi bumerang kalau dibuka ke publik. Dira mengangguk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Arga mendekat. Kita hadapi ini bersama. Malam itu, mereka duduk di ruang kerja, membuka kembali berkas kontrak pernikahan yang dulu mereka tanda tangani. Arga merobeknya perlahan, lembar demi lembar, lalu membakarnya di tempat lilin di meja. Mulai sekarang, tidak ada lagi perjanjian di antara kita. Yang ada hanya, aku dan kamu. Namun ketika api menyala dan membakar kertas-kertas itu, Dira tahu, keputusan ini bukan akhir, melainkan awal dari badai yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Arga mengadakan konferensi pers. Ia tampil tenang dan karismatik seperti biasa. Di sampingnya berdiri Dira, dengan gaun putih sederhana dan wajah yang menahan degup jantungnya sendiri. Berita yang beredar belakangan ini benar, ujar Arga dengan suara mantap. Saya dan istri saya, Dira, memang menikah melalui perjanjian awal yang bersifat profesional. Namun yang tidak diketahui publik adalah bahwa seiring waktu, pernikahan itu berubah menjadi nyata. Wartawan mulai gaduh. Apa ini strategi bisnis? Apakah benar kalian sudah jatuh cinta? Apa tanggapan Anda soal Nadia Amara yang merasa dikhianati? Arga menoleh pada Dira sejenak, seolah meminta izin. Lalu ia berkata tegas, saya tidak pernah mencintai Nadia. Hubungan kami dipaksa oleh orang tua, dan saya membatalkan pertunangan karena saya tahu itu tidak akan pernah berjalan. Jika itu membuat dia sakit hati, saya minta maaf. Tapi saya tidak akan membiarkan masa lalu mencemari masa depan saya. Ia meraih tangan Dira dan menggenggamnya erat. Dan masa depan saya bersamanya. Kilatan kamera menyambar wajah mereka berdua. Malamnya, video pernyataan itu viral. Netizen terpecah, ada yang mendukung cinta mereka, ada yang menyebut semua ini akting. Tapi satu hal yang pasti, Nadia tidak tinggal diam. Di tempat lain, Nadia menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Di tangannya ada sebuah flash disk kecil. Kalau Arga ingin bermain bersih, aku akan kotor sekalian. Ia membuka laptopnya dan mengunggah file rekaman CCTV lama, adegan saat Arga dan Dira pertama kali datang ke notaris, menandatangani kontrak pernikahan. Dengan satu klik, bukti itu menyebar ke publik. Dan di hari yang sama, surat panggilan dari Kementerian Hukum dan HAM datang ke kantor Mahendra Corp. Pemanggilan terkait dugaan pernikahan fiktif untuk kepentingan bisnis. Ruangan kantor Mahendra Corp terasa sesak saat Arga membaca surat panggilan itu. Wajahnya dingin, tapi mata menunjukkan badai yang mengamuk. Sementara Dira berdiri di sampingnya, masih berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi, kita bisa dianggap melanggar hukum? Tanya Dira pelan, suaranya gemetar. Arga mengangguk. Kalau mereka menganggap pernikahan ini fiktif sejak awal dan dibuat hanya untuk menutupi transaksi bisnis, bisa dianggap manipulasi hukum. Tapi kita sudah tulus sekarang, ujar Dira, lirih. Itu tidak cukup di mata hukum.
Mereka melihat awalnya, bukan akhirnya. Dira memalingkan wajah. Di matanya, rasa bersalah dan takut bertumpuk. Ini semua salahku. Kalau aku nggak tanda tangan kontrak itu. Arga mendekat, menatapnya serius. Jangan pernah bilang itu. Aku yang membuatmu masuk ke dunia ini. Aku yang harus lindungi kamu. Tak butuh waktu lama, berita pemanggilan itu sudah jadi headline. Netizen mulai berubah dari simpati menjadi curiga. Bahkan beberapa klien Mahendra Corp membatalkan kerjasama, merasa reputasi perusahaan mulai tercoreng. Di tengah tekanan itu, Arga memutuskan untuk menyewa pengacara terbaik, Dion Wibowo, seorang ahli hukum perusahaan yang juga teman lamanya. Aku bisa bantu, tapi kalian harus jujur sepenuhnya. Dari awal sampai akhir, ujar Dion. Dira menunduk. Ia tahu ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal harga diri, kepercayaan, dan masa depan yang baru akan mereka bangun. Di saat itulah, sesuatu lebih mengejutkan datang ke kantor mereka. Seorang wanita paruh baya muncul di lobi, membawa map tua. Aku ibunya Arga, katanya pada resepsionis. Dan ketika wajah wanita itu muncul di layar CCTV, Arga yang melihat dari lantai atas langsung membeku. Wajah yang sudah bertahun-tahun ia hindari. Wajah yang menyimpan rahasia masa lalu, dan alasan kenapa Arga tak pernah percaya pada cinta sejak dulu. Wanita itu masuk ke ruangan Arga setelah dipersilakan. Aura tenangnya menyelimuti ruangan, tapi bagi Arga, kehadirannya seperti menusuk dada. Dira berdiri di samping suaminya, bingung tapi memilih diam. Wanita itu menatap Arga dengan mata berkaca. Kamu sehat, nak? Kenapa ibu datang sekarang? Arga menanggapi dengan datar, tak ada sedikit pun kehangatan dalam nada suaranya. Dira terkejut. Ibu, gumamnya pelan. Wanita itu menarik napas panjang. Karena aku baca berita tentang pernikahanmu, dan aku tahu kamu dalam masalah. Aku ingin menebus kesalahan masa lalu. Arga mengepal tangannya. Kesalahan yang ibu coba tutupi selama 20 tahun. Saat ibu pergi begitu saja setelah ayah selingkuh dan semua bisnis keluarga porak-poranda. Dira tertegun. Ia baru tahu bahwa Arga menyimpan luka sedalam ini. Tiba-tiba semua sikap dingin, ketidakpercayaannya terhadap perempuan, dan ketakutannya akan cinta terasa masuk akal. Ibu tidak pernah benar-benar meninggalkanmu, Arga. Aku hanya dijauhkan oleh orang-orang yang mengontrol ayahmu. Aku ingin kembali tapi... Cukup, seru Arga, suaranya menahan gejolak. Kalau ibu datang ke sini hanya untuk membuka luka lama, silakan keluar. Ibu tidak datang untuk itu. Ibu datang karena Nadia mendekatiku. Dia mengaku tahu rahasia besar keluarga kita. Dan dia mengancam akan membocorkannya ke media. Arga membeku. Dira mengerutkan alis. Rahasia apa? Wanita itu memandang Dira. Rahasia tentang pernikahan orang tua Arga, dan alasan sebenarnya kenapa Arga harus dijodohkan sejak awal. Dira tidak perlu tahu, potong Arga cepat. Tapi aku ingin tahu. Dira menatapnya, marah dan terluka. Aku bukan hanya istri kontrakmu lagi, Arga. Aku berhak tahu semuanya. Arga menghela napas berat. Ibu bilang ke dia, biar dia tahu kenapa aku nggak percaya cinta. Biar dia tahu siapa aku sebenarnya. Dan perlahan, mulailah terkuak cerita lama yang menyesatkan, sebuah pernikahan politik, kehancuran cinta ibunya, dan janji Arga kecil pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah membiarkan perasaan mengacaukan hidupnya. Namun janji itu kini sedang diuji oleh satu hal yang tak bisa ia tolak, Dira. Malam itu, Dira duduk sendiri di kamar. Hatinya penuh sesak. Rahasia demi rahasia tentang masa lalu Arga bermunculan, dan semua terasa seperti ujian atas keberadaannya di dunia pria itu. Sejak awal, ia memang hanya masuk lewat celah kecil bernama kontrak. Kini, ketika rasa mulai tumbuh, semuanya berubah menjadi jurang yang dalam. Arga duduk di ruang kerja, menatap dokumen panggilan hukum dan berita gosip yang terus berkembang.
Ia menolak bicara sejak ibunya pergi. Tak seperti biasanya, kali ini dia tidak dingin, dia hanya kosong. Dira akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu. Ia masuk tanpa menunggu izin, lalu duduk di hadapan Arga. Kamu gak harus cerita semuanya hari ini, Arga. Tapi kamu harus tahu, aku ada di sini, bukan cuma karena kontrak, ujarnya pelan. Arga menatapnya, mata yang biasanya tajam kini tampak lelah. Kamu nggak takut, aku mungkin bisa masuk penjara. Namaku bisa hancur. Kamu bisa diseret-seret, dihina, dibenci. Aku sudah dihina sejak awal masuk hidup kamu, Dira tersenyum tipis. Tapi kamu, satu-satunya pria yang pernah bikin aku percaya bahwa rasa sayang itu bisa tumbuh, bahkan dari awal yang salah. Arga tak menjawab. Ia hanya menatap tangan Dira yang mengusap jari-jarinya sendiri, gugup tapi tulus. Tiba-tiba, telepon berdering. Dion, pengacara mereka, menelepon dengan suara mendesak. Kalian harus datang ke kantor besok. Nadia baru saja menyerahkan bukti baru ke media. Jika benar, itu bisa jadi akhir dari semua ini. Apa yang dia serahkan? Tanya Arga. Bukti bahwa pernikahan kalian memang rekayasa. Ditambah surat yang menyatakan bahwa Dira dibayar untuk pura-pura jadi istri. Dira langsung membeku. Itu bohong, aku tahu. Tapi sekarang bukan soal benar atau salah. Dira, sekarang soal siapa yang dipercaya publik. Arga menatap Dira. Matanya tajam. Kali ini bukan karena marah, tapi karena tekad. Kalau dunia mau perang sama kita, biar. Tapi jangan pernah tinggalkan aku lagi, karena kali ini, aku butuh kamu. Dira tersenyum lirih, dengan mata berkaca. Aku nggak pernah niat pergi. Bahkan waktu aku tahu semuanya salah, rasaku tetap benar. Dan di antara badai yang makin ganas, satu hal tumbuh kuat, rasa yang tak bisa ditolak. Part 2 selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.